Jelang pelantikannya, Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tengah menyeleksi sejumlah orang yang diprediksi akan menjabat sebagai menteri dalam pemerintahannya. Dan kita langsung menuju ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari yang berada di sana. Teddy, kurang 30 menit lagi dari jadwal yang sudah diungkapkan oleh Prabowo Subianto bahwa pembekalan calon menteri akan dilakukan di sana. Apakah dari lebih dari 100 orang atau beberapa orang yang diprediksi menjadi menteri sudah hadir di sana? Selamat pagi Dea, betul sekali hari ini di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di rumah kediaman pribadi dari Prabowo Subianto. Memang kita tahu bersama seperti yang diinformasikan dilakukan pembekalan bagi para calon menteri dan calon wakil menteri dan juga calon kepala lembaga. Di tempat saya melaporkan ini selama 2 hari infonya pembekalan akan dilakukan langsung dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Kalau Anda bertanya dari 107 total orang yang pernah dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, tepatnya di Kertanegara 4 tanggal 14 dan 15 Senin Selasa kemarin, semuanya sepertinya sudah hampir tiba karena mengingat agenda pelaksanaan pembekalan dimulai pada tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Politisi parpol seluruhnya sepertinya sudah hadir di sini. Tadi saya melihat ada Nusron Wahid, kemudian juga ada Mutia Hafid, ada juga Agus Harimurti Yudhoyono, ketum dari Partai Demokrat. Yang menarik, AHY datang menggunakan mobil minibus berisi rombongan. Saya menduga ini adalah rombongan bukan hanya ketum parpol Demokrat, bukan hanya AHY, tapi orang-orang dari Partai Demokrat yang memang namanya sempat dipanggil ke kediaman pribadi dari Prabowo Subianto di Kertanegara 4 seperti Teguh Rafki Harsya, sekjen dari Partai Demokrat. Sepertinya juga ada dalam mobil tadi, dan kalau menyebut nama-nama siapa saja yang sudah datang, ada beberapa di antaranya yang kaca mobilnya, kaca film mobil ini terlalu gelap, tapi samar-samar terlihat ada penumpangnya di dalam, dan kami para jurnalis tidak bisa melihat atau mengidentifikasi pasti siapa yang berada dalam mobil tersebut. Tapi posisinya beberapa dari mereka ini yang menarik. Ini dalam kayak seperti tengah tertidur, berleher dan kepala tersandar di belakang kursi. Mungkin perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta atau dari tempat kediaman masing-masing menuju Hambalang ini kurang lebih 1 jam lamanya mungkin dimanfaatkan mereka sebelum masuk ke dalam untuk beristirahat tidur di dalam kendaraan masing-masing. Itu tadi yang sempat saya lihat. Dan ada juga yang menarik, Dea, salah satu calon wakil menteri dan calon wakil menteri yang dipanggil ke Kertanegara kemarin, misalnya Natalius Pigai. Kalau yang lainnya diantar dengan sopir, Natalius Pigai tadi menggunakan kendaraan Jeep berwarna putih. Dia datang dengan menyetir sendiri kendaraannya, datang ke kediaman pribadi Prabowo Subianto. Oke, Dea, kalau kita berbicara tadi mengenai nama-nama yang sudah dipanggil, mungkin mengisi posisi sebagai calon menteri, calon wakil menteri, tapi kalau kita melihat dari pergerakan dinamika politik yang terjadi, ternyata ada juga yang menolak posisi calon menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sepanjang catatan saya, ini ada 3 nama yang sempat menolak untuk menerima posisi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Kalau kita lihat dinamika politiknya, kita flashback ke belakang, ada nama misalnya Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung dari Prabowo Subianto. Ini mengatakan bahwa dirinya memang ditawarkan posisi menteri oleh kakaknya Prabowo Subianto, tapi dia menolak. Dia merasa lebih baik berada di luar partai dan mendukung program kerja dari Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka. Kemudian ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, juga pada Mei 2024 lalu pernah menyampaikan ke publik betul dirinya pernah ditawarkan kursi menteri
oleh Prabowo Subianto, tapi dia menolak, dia hanya mengatakan siap membantu Prabowo dan jika memang ada kursi yang ditawarkan kepadanya, dia lebih memilih sebagai penasehat presiden jika posisi itu ditawarkan. Nama lainnya yang sempat menolak kursi yang ditawarkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah Khofifah Indar Parawansa yang saat ini maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Dan saat itu kepada media, Khofifah Indar Parawansa mengatakan sejak awal memang sudah pernah ditawarkan oleh Prabowo Subianto untuk mengisi jajaran kabinetnya di pemerintahan mendatang. Dan kepada Prabowo Subianto, Khofifah Indar Parawansa mengaku bahwa dirinya memilih untuk maju sebagai kandidat gubernur calon gubernur Jawa Timur karena punya harapan ingin memajukan lebih pesat lagi Provinsi Jawa Timur di masa depan. Kalau kita lihat perkembangan lainnya, kemarin Partai Nasdem ini juga menyatakan tidak akan menyetor nama kadernya duduk dalam kabinet Prabowo Gibran, tapi walaupun tidak menyetor nama kadernya, pihak Nasdem mengatakan bahwa mereka tetap akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini, karena sampai saat menjelang pelaksanaan pembekalan di Hambalang ini masih ada beberapa yang tamu calon menteri dan calon wakil menteri yang masuk atau datang ke kediaman Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor, Hambalang, Provinsi Jawa Barat. Dia. Ya, kita akan tunggu berapa orang lagi yang akan masuk ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang. Terima kasih Teddy Zuhari melaporkan langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.